Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila, NIM 19042081, berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan motivasi kerja di sektor publik yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Itu pengertian motivasi kerja. Menurut Faisal Rifai dan Ella, berpendapat bahwa motivasi kerja adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik dengan tujuan individu. Kadarisman berpendapat bahwa motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu tujuan motivasi kerja. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan disiplin dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu: yang pertama, faktor internal. Yang disebut dengan faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri karyawan, seperti persepsi, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja yang dihasilkan. Yang kedua, faktor eksternal. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri karyawan, seperti jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana seseorang bergabung, organisasi tempat bekerja, situasi lingkungan pada umumnya, sistem imbalan yang berlaku, dan cara penerapannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang azas motivasi kerja. Yang pertama, azas mengikutsertakan. Mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu azas komunikasi. Menginformasikan tujuan yang akan dicapai dengan jelas, cara mengerjakan kendala-kendala yang dihadapi. Yang ketiga, azas pengakuan, yaitu berupa pemberian penghargaan, pujian, dan pengakuan yang wajar kepada bawahan sesuai dengan prestasi kerjanya. Yang keempat, asas adil dan bijak, yaitu atasan harus adil dan bijak kepada bawahan untuk memberikan motivasi kerja tanpa membeda-bedakan orangnya. Yang keempat, azas perhatian timbal balik. Bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik, atasan memberikan alat dan jenis motivasi untuk peningkatan prestasi atau kerjasama yang saling menguntungkan. Pentingnya motivasi kerja. Motivasi adalah suatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, seperti pilihan untuk bekerja di perusahaan swasta atau di sektor publik. Motivasi kerja sangat penting dan dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai yang telah ditentukan sehingga akan berdampak terhadap kepuasan kerja bagi pegawai. Keberhasilan motivasi kerja akan meningkatkan kepuasan kerja. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang aspek yang terdapat dalam motivasi kerja. Yang pertama yaitu aspek individual yang terdiri dari kebutuhan-kebutuhan atau need, yang diartikan bahwa motivasi kerja karyawan yang didorong oleh adanya pemenuhan kebutuhan yang diperlukan karyawan. Selanjutnya, tujuan-tujuan atau goals, yang menunjukkan motivasi kerja karyawan oleh adanya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh karyawan terkait dengan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu sikap atau attitude, yaitu cara bersikap yang ditunjukkan karyawan dalam pekerjaannya, apakah itu baik atau buruk dalam menunjang motivasi kerja karyawan. Yang keempat, kemampuan-kemampuan atau abilities, yaitu motivasi kerja karyawan oleh adanya kesesuaian kemampuan yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaannya. Sedangkan aspek organisasional terdiri dari yang pertama, pembayaran atau gaji, di mana karyawan akan lebih termotivasi oleh adanya kesesuaian gaji maupun bonus dengan keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua, keamanan pekerjaan, yang menunjukkan motivasi kerja karyawan. Yang ketiga, hubungan dengan rekan kerja, yaitu adanya hubungan kerja dengan sesama rekan kerja yang baik akan memotivasi karyawan dalam bekerja pada organisasi.
Yang keempat, pengawasan atau supervision, yang menunjukkan motivasi kerja dalam diri karyawan oleh adanya pengawasan dari atasan sesuai dengan yang diharapkan. Presentasi tentang motivasi kerja di sektor publik yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.